Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 635. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mulai menyempurnakan. Dia berhati-hati dan sangat berhati-hati karena satu buah dao Yunguo hanya dapat memurnikan satu pil tahun abadi, dan buah Yunguo saat ini hanya ada 3. Jadi hanya akan ada 3 kesempatan menyempurnakan pil tahun abadi. Singkat cerita, Qingchen pada akhirnya berhasil menyempurnakan pil pertama. Apakah ini pil tahun abadi? Qingchen bergumam pada dirinya sendiri seraya memegang pil bercahaya di telapak tangannya. Satu pil ini terbentuk kekuatan waktu yang mengerikan diintegrasikan ke dalam asal-usul langit dan bumi, memberikan subsidi yang sangat besar pada asal-usul langit dan bumi. Tanpa diduga kamu telah berhasil menyempurnakan. Tetapi itu juga karena kamu dikenali oleh sumber waktu. Jika kamu adalah orang lain, bahkan Master Suci Alkemis mungkin tidak akan mudah untuk menyempurnakan pil tahun abadi, kata kucing hitam besar itu seraya menghela napas. Tungku pertama berhasil disempurnakan, dan 2 tungku Qingchen berikutnya secara alami juga disempurnakan tanpa kesulitan. Setelah pemurnian 3 pil selesai, Qingchen jelas merasa bahwa lebih dari separuh asal-usul langit dan bumi telah pulih, dan ada semacam vitalitas yang kuat. Asal-usul dunia ini akan segera diperbaiki. Mata kucing hitam besar itu sedikit berkilat dengan sedikit curiga. Kali ini agak kebetulan. Qingchen melihat 3 pil di tangannya, hanya ada 3 tempat. Kepada siapa dia harus memberikannya? Tuan, jangan berikan kepada orang tua ini, kata Mo Yuanbei. Dia berkata dengan langsung, dengan nada yang tulus. Dia tidak pernah berpikir untuk memasuki Sungai Tahun. Lao Yuan dan kucing hitam besar secara alami tidak mau repot-repot untuk memintanya. Dengan begitu, Yu Qiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu yang akan memasuki Sungai Tahun dengan Qingchen. Semua orang datang ke Sungai Tahun, ayo mulai, kata kucing hitam besar itu. Yu Qiansu dan yang lainnya saling memandang dan pada saat yang sama mengeluarkan pil tahun abadi dan kemudian menelannya. Seketika khasiat obat dari pil ini menghilang dengan sangat cepat. Segera setelah diambil, ketiganya bersinar dan hembusan waktu menembus mereka bertiga. Kamu masuk dengan cepat. Efek pil tahun abadi hanya bisa bertahan sekitar 10 hari. Setelah 10 hari kalian semua keluar. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati di dalam, kata kucing hitam besar itu mengingatkan. Lalu kemudian memandang Qingchen. Ingat, Sungai Tahun itu cukup berbahaya, Anda harus berhati-hati, kata kucing hitam besar. Qingchen mengangguk dan mereka berempat segera naik ke langit, naik ke Sungai Tahun dan tiba-tiba masuk ke Sungai Tahun. Sungai takdir sedang mengalir, kuharap mereka bisa kembali dengan selamat, gumam kucing hitam besar itu. Pada saat Qingchen dan yang lainnya memasuki Sungai Tahun, scene berpindah. Saat ini di luar benua Tianwu, di alam surga tertinggi, satu persatu aura teror tiba-tiba terbangun. Apa? Mereka semua membuat suara kecurigaan seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Ada yang memasuki Sungai Tahun. Beberapa orang kuat nampak terkejut. Waktu adalah kekuatan paling misterius dan Sungai Tahun juga merupakan salah satu alam rahasia yang paling misterius di alam semesta ini. Begitu seseorang masuk, mereka secara alami akan mengingatkan para master top yang ada di sini. Namun waktu tidak dapat diubah dan bahkan karakter terkuat di alam semesta, mereka tidak berani kembali ke waktu, mencoba membalikan masa lalu, memengaruhi masa kini, dan mengguncang masa depan. Karena begitu ada perubahan, mereka tidak dapat menanggung sebab dan akibat. Tapi sekarang mereka benar-benar menemukan bahwa seseorang telah memasuki sungai waktu yang panjang. Karena Sungai Tahun terlalu misterius, kecuali beberapa ahli teratas, orang biasa tidak akan pernah dapat merasakan keberadaan Sungai Tahun. Mereka semua terkejut dan mulai menghitung satu persatu.
Tidak, itu bukan master dari alam surga, tetapi di luar alam surga. Mungkinkah seseorang di benua bawah telah memasuki Sungai Tahun? Bagaimana ini mungkin? Dalam Sungai Tahun, Holy Master sangat mungkin jatuh saat memasukinya. Bagaimana orang-orang dari dunia bawah bisa memasukinya? Biar saya hitung di mana benua bawah ini. Apa? Saya tidak bisa menghitungnya. Seseorang telah membutakan rahasianya. Siapa itu? Seseorang nampak terkejut. Jika kamu ingin memasuki Sungai Tahun, kamu harus memiliki sumber waktu atau pil tahun abadi. Tetapi pil tahun abadi adalah hal yang tabu. Apakah itu putra takdir di era ini? Orang-orang besar ini kaget tetapi tidak berani melanjutkan perhitungan. Karena tahunnya tidak bisa ditebak jika mereka memaksakan perhitungan. Itu pasti akan merugikan mereka sendiri dan memicu pantangan langit dan bumi. Saat ini Qin-Chen dan yang lainnya memasuki Sungai Tahun, mengikuti cahaya tahun. Mundur ke atas, mereka melihat evolusi bintang-bintang di alam semesta. Tetapi mereka tidak dapat benar-benar melihatnya. Apakah ini Sungai Tahun? Kemudian Qin-Chen dan yang lainnya melihat bahwa mereka sedang berdiri di sungai panjang yang berwarna-warni. Di sungai panjang ini bukanlah air sungai, melainkan dunia yang berkembang. Dan di sungai ini lampu warna-warni bermekaran. Inilah kekuatan waktu. Menurut metode yang diajarkan oleh kucing hitam besar, Qin-Chen dan yang lainnya hanya perlu menarik kekuatan tahun ke dalam cakram Gyeokyan Kun. Benar saja, kekuatan tahun itu diserap oleh cakram Gyeokyan Kun dan dilestarikan. Ini hanya dapat dicapai oleh dunia kecil seperti cakram Gyeokyan Kun. Tentu saja Qin-Chen juga nampak menyerap kekuatan tahun untuk memperbaiki sumber waktu yang rusak. Ketika sumber waktu tiba di sini, terdengar sorakan samar seperti ikan di air. Adapun Yukian, Sujiruyu, dan Chen Sisi, mereka tidak dapat menyerap kekuatan tahun. Tetapi mereka dapat menggunakan kekuatan tahun untuk memadamkan rantai daging dan membentuk tubuh tak terbatas alam semesta. Qin-Chen dan yang lainnya sedang memadamkan rantai di Sungai Tahun sambil melihat ke sungai, tempat bulan, bintang-bintang, dan matahari terbit lalu tenggelam, dan tahun-tahun berganti. Qin-Chen dan yang lainnya digantung di atas langit di atas sungai panjang, dan mereka tidak berani menyentuh air karena kucing hitam besar itu berkata bahwa tahun tidak dapat diubah. Meskipun mereka dapat memasuki Sungai Tahun, mereka tidak dapat mengganggu tahun. Inilah yang diperingatkan oleh kucing hitam besar itu kepada mereka. Hei, lihat, Shao Chen, ada sesuatu di sungai ini. Tiba-tiba Jiruyu berbisik dan berkata dengan suara yang dalam. Qin-Chen melihat ke bawah dan benar saja dia benar-benar melihat gambar di sungai. Apa itu gambar yang terjadi di benua Tianwu? Qin-Chen terkejut bahwa mereka benar-benar memata-matai masa lalu di Sungai Tahun. Namun mereka tidak dapat memahami sebagian besar gambar karena gambarnya itu terlalu terpecah-pecah dan tidak jelas. Lihat, itu adalah iblis alien yang menyerang benua Tianwu. Setelah itu Qin-Chen dan yang lainnya benar-benar melihat invasi ras iblis alien, pertempuran antara ras manusia dan ras iblis alien. Adegan-adegan prasejarah ini muncul di pandangan Qin-Chen. Ini terlalu mengejutkan. Apalagi menurut teori kucing hitam besar. Jika sejarah tahun diubah, maka sejarah dunia luar yang sebenarnya bisa diubah. Saya ingin melihat bagaimana benua Tianwu di masa depan, kata Qin-Chen dengan suara yang dalam. Sungai panjang tahun diurutkan menurut waktu. Maju adalah masa lalu dan masa depan adalah masa depan. Yang paling ingin diketahui Qin-Chen adalah apakah dia akan selamat dari bencana di benua Tianwu 3 tahun kemudian. Namun sesaat kemudian Qin-Chen kecewa karena gambaran masa depan terlalu kabur dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Seolah-olah itu tertutup lapisan kabut dan dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya sama sekali. Ini karena kekuatannya terlalu lemah. Jika dia ingin memata-matai masa depan, setidaknya harus mencapai Holy Master. Jika demikian, pergi ke sumbernya untuk melihat apa yang terjadi di benua Tianwu di zaman kuno dan apa tujuan dari perang surgawi. Keempat Qin-Chen menelusuri Sungai Tahun dan terbang ke atas. Qin-Chen melihat banyak gambar. Semuanya terjadi dalam sejarah benua Tianwu.
Tetapi gambar-gambar itu mengalir begitu cepat. Dia hanya bisa melihat beberapa bagian dan bahkan melihat jejak sosok manusia. Sepertinya sosok manusia ini ingin keluar dari Sungai Tahun. Tetapi nampaknya sebuah penghalang tak terlihat muncul di atas Sungai Tahun yang mencegah manusia itu untuk keluar. Ini adalah protagonis dari setiap era, mencoba menerobos belenggu Sungai Tahun dan melihat ke masa depan. Tetapi sayangnya semuanya gagal. Qin-Chen tiba-tiba merasakan sesuatu. 1000 tahun, 20.000 tahun, 50.000 tahun, 100.000 tahun. Qin-Chen dan yang lainnya pergi ke atas melihat banyak adegan dan akhirnya mendekati periode waktu perang surgawi. Namun mereka kecewa. Selama kurun waktu tersebut, Sungai Tahun sama sekali tidak jernih, seperti air berlumpur, tidak bisa melihat apapun. Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Tanya Yukiansu. Mungkin periode sejarah ini terlalu penting dan tidak boleh ada yang mengetahuinya, kata Qin-Chen. Dia menebak. Ayo pergi, mungkin kita bisa melihat lebih banyak petunjuk di depan. Dan apakah benua Tianwu adalah benua sumber atau bukan? Mungkin kita bisa melihatnya di sini. Mereka terus bergerak maju dan menyusuri Sungai Tahun. Namun mereka tidak dapat melihat apapun. Sejarah benua Tianwu sepertinya sebuah misteri dan tidak dapat dideteksi sama sekali. Misteri benua Tianwu membuat Qin-Chen semakin terkejut. Mungkin benua Tianwu tidak sesederhana yang mereka kira. Ayo pergi, kembali, atau kita tidak akan punya waktu untuk pergi, kata Qin-Chen. Dia akhirnya berhenti karena dia tahu bahwa dia akan terus bergerak maju dan dia mungkin tidak bisa melihat banyak. Namun di saat mereka akan pergi, kekuatan yang mengerikan menyapu dan keempat Qin-Chen merasakan hawa dingin yang kuat pada saat yang sama. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua yang dingin, tetapi jiwa mereka langsung membeku. Di langit, sepasang mata gelap tiba-tiba muncul, menatap keempat Qin-Chen dengan dingin, dengan hawa yang dingin. Mata gelap ini menyapu keempat Qin-Chen. Seketika cahaya hitam keluar dari mata itu dan berubah menjadi pedang ajaib. Pedang ajaib itu mekar dengan cahaya dingin yang tak berujung dan menebas ke arah Qin-Chen. Kucing hitam besar pernah mengatakan bahwa Holy Master tidak akan bisa bergerak di Sungai Tahun. Tetapi pemilik dari mata ini bergerak dan pedang sihir hitam itu meledak menjadi cahaya. Dan kekuatan tahun itu bahkan tidak menghancurkannya. Siapa yang melakukan ini? Dapat mengabaikan kekuatan tahun, tidak terpengaruh oleh aturan tahun. Apakah itu di luar keberadaan Holy Master? Saat ini dua pupil mata hitam itu memancarkan pikiran ilahi dan dia meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Shao Chen, Yukiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi nampak memiliki ekspresi yang jelek dan tubuh mereka bergetar. Saat ini cakar tajam keluar dari dua pupil mata hitam itu dan langsung menekan ke arah Qin-Chen dan yang lainnya. Cakar ini dibungkus dengan rune tak berujung dan dengan satu cakar, seluruh Sungai Tahun ditekan dan kekuatan tahun tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Pergi, Qin-Chen dan yang lainnya berbalik dan pergi, tetapi bagaimanapun mereka mencoba, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di bawah pengaruh cakar hitam ini, aliran waktu di dunia ini sepertinya menjadi sangat aneh. Pada saat krisis ini, lingkaran ungu di alis Jiruyu tiba-tiba naik ke langit. Sesosok yang kabur muncul, itu adalah leluhur dari keluarga Ji. Namun itu tidak berguna, sesosok ungu keluar dan tiba-tiba hancur berkeping-keping di bawah cakar itu. Asal-usul waktu. Pada saat krisis, Qin-Chen mendesak asal-usul waktu dan seketika laju aliran waktu di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Cakar tajam hitam itu berhenti di kehampaan dan keempat Qin-Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun sayang, cakar hitam itu keburu jatuh kepada Qin-Chen dan yang lainnya. Seketika Qin-Chen dan yang lainnya langsung memuntahkan seteguk darah. Mereka berempat terluka. Tetapi untungnya Qin-Chen masih memiliki asal-usul waktu. Kalau tidak, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Hei, kamu telah lolos dari serangan dewa. Kamu memiliki asal-usul waktu. Tampaknya dewa ini benar. Masa depanmu memang berhubungan dengan dewa. Pemilik dua pupil mata hitam itu nampak berfluktuasi. Dia menjadi lebih dingin, meledak. Jimat cakar tajam hitam mekar dan meledak lagi ke arah Qin-Chen.
Apakah akan mati di sini? Qingchen merasa dingin di hatinya. Di sungai tahun ini dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Selain itu dia tidak bisa masuk ke dalam cakram giok Qiankun. Apakah benar-benar tidak ada cara? Namun pada saat ini seberkas cahaya guntur melintas dan langsung memblokir cakar itu. Setelah itu dua pupil mata biru muncul. Dua pupil mata biru ini nampak berisi cahaya guntur. Jauh di dalam pupil mata ini sepertinya ada guntur yang tak berujung. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.